Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini saya Arif Rifa'i bisa diberikan kesempatan untuk kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam program dakwah terbaru Sinpo TV, Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Sinpo TV, hari ini merupakan episode perdana dari Islam Agama ataupun Islam Penuh Cinta. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto yang sudah hadir juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Rifai gimana? Alhamdulillah sehat. Ini setelah sekian lama akhirnya kita bisa bertemu kembali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Karunia Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Sinpo TV, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Islam Agama Cinta Pak Ustadz. Ini apakah memang ini sudah relate dengan situasi saat ini ketika memang Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, tapi memang banyak negara-negara Islam yang saat ini masih terlibat perang Pak Ustadz. Lalu bagaimana ini sebagai umat Islam kita bersikap untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam ini memang benar agama cinta Pak Ustadz. Selengkapnya ini akan langsung dijelaskan oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif yang berbahagia semoga. Alhamdulillah di perdana program Sinpo TV ini Islam Penuh Cinta. Karena memang Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibawa atau disyiarkan oleh Rasulullah dengan penuh cinta. Terbukti dengan ayat yang pertama kali turun, yaitu di situ ada kalimat atau di ayat yang kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada umat manusia dari apa-apa yang manusia tidak tahu. Lah, mengajar itu konotasinya adalah menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang. Dan juga ayat Al-Quran yang paling banyak kita baca dalam keseharian, yang sekaligus ini jadi pembuka atau menjadi doa adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya dua kalimat ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, walaupun sekarang kita jumpai dengan makna yang berbeda, tapi dari asal kata yang sama, yaitu dari kata asli rahimah, rahim. Rahim ini adalah konotasinya tempat untuk menyemai benih cinta. Maka Islam adalah agama yang dibawa dengan penuh cinta, disyiarkan dengan penuh cinta. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau agak sedikit bermuka tidak enak pun langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau bahasa kita begini, jangan begitu. Siapapun yang datang kepadamu, sambutlah dengan penuh cinta. Kemudian ada ayat lagi yang berbunyi gini. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya lah engkau berkeras hati, seandainya lah engkau menyampaikan Islam ini dengan marah-marah, lang faddu min haulik, tentu orang-orang itu akan meninggalkan kamu. Orang-orang itu tidak akan mau dengan ajaran yang kamu sampaikan. Maka Islam ini adalah agama yang penuh cinta, walaupun tadi Mas Arif bilang ada narasi-narasi negatif dari orang-orang yang, mohon maaf, Islamofobia mungkin tidak begitu respect dengan Islam, sehingga mereka membuat narasi seakan-akan Islam itu disebarkan dengan pedang,
Sehingga dulu mungkin Mas Arif pernah ingat dulu ada karikatur yang berkembang itu, dibuat semacam karikatur, konon katanya itu karikatur Rasulullah, yang kanan membawa pedang, yang kiri membawa kitab suci. Nah ini kan pelecehan terhadap Islam, bahwa seakan-akan katanya Islam itu menurut mereka disebarkan dengan pedang untuk menyebarkan kitab suci dengan menggunakan pedang. Ini sama sekali tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan agama penuh dengan cinta. Maka beliau yang datangi pertama kali dalam dakwah itu adalah keluarga. Itu pun disampaikan dengan penuh mau'idhatil hasanah. Bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Dengan penuh hikmah dan penuh nasihat-nasihat yang baik. Dan sama sekali la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka sangat tidak benar ketika Islam ini dinarasikan, dikonotasikan dengan penyebaran penuh kekerasan. Tidak. Apalagi mungkin ketika Islam sampai ke negara kita di Indonesia ini, Mas Arif. Luar biasa. Para pendahulu kita dalam menyebarkan Islam ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Terbukti dengan ketika Islam datang ke Nusantara, ke Indonesia ini, penduduk Nusantara ini sudah punya agama terlebih dahulu. Tapi para penyebar agama yang di Pulau Jawa ini mungkin dipelopori oleh Wali Songo, mungkin di pulau-pulau lain dengan tokoh-tokoh ulama-ulama itu, mereka dengan menyebarkan penuh cinta, sehingga walaupun Islam itu datangnya lebih belakangan dengan agama-agama yang lain itu, ternyata lebih diterima oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Karena ya tadi, penyebarannya dengan penuh sayang, penuh cinta. Misalnya, di Jawa itu masih banyak simbol-simbol agama lain yang tetap dibiarkan lestari, bahkan dirawat dengan seindah mungkin. Ini bukti bahwa Islam itu penuh cinta. Saya pernah mendengar ada satu ceramah gitu, kesaksian dari almarhum almaghfurullah Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ketika Gus Dur bertanya terhadap para ajudannya bahwa apa bukti Islam di Indonesia ini besar, bahwa Islam di Indonesia ini pengejawantahan ajaran cinta. Kemudian para ajudan Gus Dur rata-rata menjawab, Islam besar di Indonesia itu karena masjidnya banyak. Hampir setiap gang, setiap RW, apalagi di perkotaan gini kan, masjid banyak, pesantren banyak, mayoritas muslim. Tapi Gus Dur menjawab, bukan itu. Yang menunjukkan betapa besarnya Islam, betapa Islam ini membawa penuh cinta, tetap berdirinya seperti Borobudur. Borobudur ini tempat ibadah agama lain yang sekarang berada di tengah-tengah komunitas muslim, tapi Borobudur tetap dijaga dengan rapi, dijaga tetap dengan indah, lestari, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa muslim yang notabene di Indonesia ini sangat mengajarkan atau mengebarkan kecintaan itu sendiri. Coba kalau seandainya Mas Arif ya, seandainya Islam itu langsung keras, mungkin situs-situs itu udah dihancurkan. Karena dengan alasan katanya takut warganya terbawa musyrik lah, terbawa ke khurafat lah, dan lain sebagainya. Ternyata tidak kok. Yang Islam tetap menjaga, menghormati, menebar sayang terhadap yang lain Islam. Walaupun di Indonesia ini Islam mayoritas, tapi tidak mengganggu yang minoritas. Kemudian Mas Arif, dalam Quran, dalam hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam, di situ banyak sekali ayat-ayat atau kalimat-kalimat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Islam itu memang penuh dengan cinta. Ar-Rahimun yarhamhum. Orang-orang yang punya cinta, merekalah itu yang akan memperoleh cinta. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, cintailah yang ada di bumi, maka engkau akan mendapatkan sayang dari yang di langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi Mas Arif, kalau seandainya ada, kita baca di media, di apapun, yang menarasikan bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu pembawa keresahan dan lain-lain,
itu hanya oknum saja. Tapi kalau mau jujur harus lihat sumber pokok, sumber primer dari Islam itu sendiri, Quran, hadis. Kemudian mereka kadang menyitir ayat-ayat yang di situ terkesan kayak ada silahkan berperang. Itu ayat harus dipahami secara utuh, jangan dipotong-potong. Biasanya kalau ayat-ayat yang turun dalam pas kondisi perang, ya memang disemangati untuk perang. Tapi kalau pas dalam kondisi damai, masa iya tiba-tiba terus langsung menyerangkan? Enggak. Itu sama sekali bukan ajaran Islam. Wong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Taif, beliau dilempari batu. Beliau itu bukan disambut, tapi disambit. Apakah beliau membalas? Enggak. Padahal seandainya saat itu beliau mau membalas, bisa. Terus lagi, pada tahun ke-10 Hijriah, ketika Rasulullah akan menundukkan kota Makkah atau terkenal dengan Fathu Makkah yang diabadikan dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu tadi. Itu seandainya Rasulullah dulu mau membalas dendam terhadap orang-orang yang mengusir beliau, bisa. Wong jumlah pasukan muslim saat itu sudah memadai, persenjataan sudah mencukupi, tapi Rasulullah enggak. Dalam pidato terkenalnya, siapa yang masuk ke Mekah aman. Dan insya Allah nanti dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kalau kita melihat dari sejarah perkembangan Islam dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan penyebaran Islam di Indonesia, ini semuanya menunjukkan bahwasannya Islam ini memang benar agama cinta, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi nanti obrolan-obrolan terkait dengan Islam agama cinta. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kita masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Islam agama cinta. Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan bagaimana dari sejarah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan penyebaran agama Islam di Nusantara itu menunjukkan bahwa memang benar Islam ini agama cinta. Tapi ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, kalau memang Islam ini mengajarkan cinta, perdamaian, kenapa pada zaman Rasulullah itu ada perang, Pak Ustadz? Bahkan sampai saat ini kalau kita lihat juga negara-negara di Timur Tengah mungkin juga masih banyak terlibat perang, Pak Ustadz. Mungkin bisa dijawab, Pak Ustadz. Baik, Mas Arif. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali terjadi peperangan. Kadang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, kadang tidak. Dan kemudian terus berlanjut di generasi khalifah selanjutnya. Peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah itu hanya untuk pembelaan. Jadi Islam pantang untuk menyerang terlebih dahulu. Tetapi ketika Islam diserang, ya pantang untuk mundur. Kalau bahasa gampangnya beginilah, Islam itu pantang nyari musuh, tapi kalau musuh datang, ya pantang mundur. Nah, dan di dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, itu semua terjadi. Islam ini, Rasulullah dan umat Islam adalah dalam rangka untuk pembelaan dirinya, pembelaan umatnya, bukan untuk menyerang umat lain. Bahkan ketika terjadi perang Ahzab, itu bukan murni hanya antara Muslim dan kafir Quraisy, enggak. Tapi itu adalah Madinah dan penduduk di sekitaran Madinah. Maka yang membantu peperangan itu bukan hanya yang Muslim saja, yang Yahudi, yang Nasrani, semua kompak bersinergi untuk mempertahankan, menjaga Madinah. Jadi tidak semuanya antara Muslim dan kafir, tidak. Terus kemudian realnya gimana dengan sekarang? Di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, kok kayaknya kok sampai sekarang perang nggak selesai. Itulah. Ada makalah dari seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abduh. Beliau itu menyampaikan begini, Al-Islam mahjubun bil muslim. Islam ini kemajuannya terhalang oleh umat Islam itu sendiri.
Islam ini nama baiknya yang merusak adalah umat Islam itu sendiri. Kalau kita lihat peperangan yang terjadi di Jazirah Arab, misalnya kayak di Gaza, kemudian yang di Yaman dan lain sebagainya, itu murni urusan politik, bukan urusan agama. Ya kalau urusan politik di negara manapun dengan background agama apapun, ya terjadi. Makanya ajaran cinta dalam Islam ini bisa rusak ya oleh oknum umat Islam itu sendiri. Maka Syekh Muhammad Abduh tadi mengatakan al-Islam mahjubun bil muslim. Islam ini, ajaran Islam yang Rasulullah dengan penuh cinta ini akan rusak, hancur, berkeping-keping sehingga di mata orang lain dianggap Islam itu radikal, Islam itu keras, penyebar kebencian dan lain sebagainya. Ya karena memang kalau kita boleh jujur dari oknum-oknum umat Islam itu sendiri, Mas Arif. Nggak jauh-jauh lah misalnya, kita tinggal di sekitaran kita kan mayoritas muslim nih. Ketika terjadi kriminal, begitu ditangkap polisi, dilihat identitasnya muslim. Ketika terjadi tawuran dan macam-macam, anak-anak orang Islam. Lah apakah itu bersumber dari ajaran Islam? Kan enggak. Itu adalah oknum dari umat Islam yang dalam tanda kutip belum bisa memahami ajaran Islam yang penuh cinta itu sendiri. Maka tidak salah yang disampaikan Syekh Muhammad Abduh itu tadi bahwa al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu kemajuannya yang menghambat ya orang Islam sendiri. Nama baik Islam ini yang rusak ya orang Islam itu sendiri. Maka kita sebagai pribadi-pribadi muslim dan tentunya pemirsa Sinpo TV, kalau pengen Islam ini namanya kembali harum seperti di zaman Rasulullah, seperti di zaman awal disebarkan di Indonesia, mari pribadi-pribadi kita ini setiap ada persoalan, ada permasalahan, jangan diselesaikan dengan kekerasan, selesaikanlah dengan cinta. Kalau bahasa gampangnya beginilah, jadilah kita ini agen-agen penebar cinta. Nah, tunjukkan bahwa Islam itu agama penuh cinta, tunjukkan bahwa Islam itu agama damai, tunjukkan bahwa Islam itu tidak suka kekerasan, radikalisme, dan lain-lain. Agar orang seberang sana itu tertarik dengan Islam. Karena kalau kita ngelihat di media-media gitu, misalnya di podcast-podcast atau apa itu, banyak tokoh-tokoh di luar sana tertarik dengan Islam itu ya dari ajaran Islam itu sendiri. Tapi ada orang yang makin benci dengan Islam ya karena oknum umat Islam itu sendiri. Lah makanya ketika terjadi peperangan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, ya jangan langsung wah itu ajaran Islam. Bukan. Itu adalah oknum umat Islam. Itu adalah personal dari umat Islam yang justru malah merusak Islam itu sendiri. Jadi kira-kira begitu Mas Arif. Jadi kita jangan langsung terprovokasi, apalagi ikut-ikutan membenci saudara kita yang sesama Muslim. Kalaulah memang ada saudara kita sesama Muslim yang lebih senang menyelesaikan persoalan kok dengan kekerasan, ya sebisa mungkin kita luruskan, kita benahi dengan semampu kita. Wong Islam Quran itu mengajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang itu untuk di jalan agama Allah dengan hikmah, dengan penuh cinta, dengan menyelami apa yang diinginkan oleh mereka. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan kalaupun seandainya mau berdiskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mau diskusi yang baik. Jangan sampai kayak ada obrolan, jangan debat kusir. Langsung menjatuhkan pihak sana, menjatuhkan. Tidak. Itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kira-kira begitu, Mas Arif. Baik, Pak Ustadz, ini kan di tengah pandangan mungkin yang non-Muslim ataupun pandangan-pandangan dunia Barat terhadap Islam yang banyak Islamofobia, kemudian dianggap Islam teroris, Islam radikal, kemudian ada juga Islam yang tidak toleransi. Ini sebagai umat Muslim di Indonesia atau masyarakat yang bisa dilakukan oleh umat Muslim di antar sesama masyarakat, mungkin hal-hal kecil yang bisa menunjukkan bahwa memang benar Islam itu agama cinta seperti apa, Pak Ustadz? Baik, begini Mas Arif, kita ini apalagi yang tinggal di masyarakat perkotaan gini kan heterogen ya,
dari berbagai macam suku, berbagai macam agama. Lah, latihlah dari hal-hal yang terkecil. Dengan tetangga kanan kiri kita. Kalau kita nggak mau diganggu, ya kita jangan mengganggu. Kok ajaran kita itu sudah jelas kok. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, bagi saya ya agama saya. Jadi jangan sekali-kali kita menghina agama orang lain. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran itu begini. Wala tasubbullaha. Jangan kita itu menghina sesembahan agama orang lain, sehingga mereka akan terprovokasi kembali untuk menghina kita, menyerang kita. Jadi intinya begini loh, kita tunjukkan bahwa diri kita ini sebagai agen-agen pembawa perdamaian, sehingga setiap ada masalah jangan langsung diselesaikan dengan kekerasan. Setiap ada persoalan langsung kita dengan kekerasan, terus langsung yang tidak sama dengan kita tuduh dengan yang perkataan-perkataan yang tidak baik. Secara tidak langsung ketika melihat itu, orang lain akan, tuh kan umat Islam begitu tuh. Umat yang tidak bisa diajak diskusi, umat yang tidak biasa diajak bareng-bareng. Ya memang tadi di segmen sebelumnya sudah saya katakan al-Islam mahjubun bil muslim, bahwa Islam itu kemajuannya terhambat oleh umat Islam itu sendiri. Maka dari itu ya kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, sebisa mungkin mengajak orang-orang terdekat kita untuk menjadi agen-agen pembawa cinta dalam penyebaran agama Islam itu sendiri. Jadi memang harus mulai dari diri sendiri, orang-orang terdekat, untuk menunjukkan bahwasannya Islam ini memang benar-benar agama cinta, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita melihat juga kan di Islam itu kan ada banyak golongan-golongan, ada banyak mazhab yang memang dari satu mazhab ke mazhab lain itu seringkali berbeda pandangan, dan itu bagaimana cara kita menyikapinya, Pak Ustadz? Baik, begini. Berbeda itu hanya dalam hal-hal furu'iyah. Furu'iyah itu hal-hal remeh-temeh ibaratnya. Ibaratnya misalnya begini, sholatnya tetap sama, 5 waktu, hajinya tetap sama di Mekah. Artinya dalam hal-hal yang usul itu ajaran pokok tetap sama, hanya dalam furu'iyah saja yang berbeda. Teknisnya saja yang berbeda. Nah, kalau untuk menyatukan, kayaknya sih memang tidak mungkin. Tetapi untuk mengurangi, minimalisir perbedaan itu bisa. Artinya begini, kita tunjukkanlah persamaannya dengan mengurangi, dengan memperkecil mungkin perbedaannya. Walaupun perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu hukum alam yang tidak mungkin dihindarkan, karena itu udah kelaziman yang pasti ada. Perbedaan itu pasti ada, tapi jangan menyebabkan atau menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk perpecahan. Karena perbedaan itu sunnatullah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang berbeda-beda, tapi kan lita'arafu, untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi, berbeda-beda tapi tetap satu jua Islam juga. Jadi ini seperti simbol atau semboyan negara kita ya Pak Ustadz ya, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun dalam Islam juga ada banyak golongan, ada banyak mazhab, tapi tetap itu merupakan Islam juga. Dan jangan sampai perbedaan itu justru menimbulkan perpecahan, tapi juga harus saling menghormati dan juga saling bersatu. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait dengan Islam adalah agama yang penuh cinta pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam penuh cinta setiap hari hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.